itu dari alirannya itu kalau udah sungai itu sampai merah biasanya. Kental gitu darah. Warnanya itu udah biasanya kalau sudah pagi itu kelihatan ada merah-merah. Ada tuh lagi orang digorok di situ. Oke, balik lagi bersama kita bertiga. Sebenarnya sudah banyak konten sih yang kita buat hari ini ya. Tadi udah 2 ya belakang tadi. Iya. Sama aku kan berapa kali? Tapi nanti karena kita nguploadnya random juga, tapi yang jelas ya per satu konten terarah ya untuk satu kisahnya. Iya. Dan untuk konten kali ini mungkin topiknya nggak ke arah mistis dulu, tapi tetap ke arah yang horor juga. Jadi kita mau bahas soal lokasi-lokasi yang dulunya pernah dijadikan tempat pembantaian yang ada di Grogot. Ya ini sumbernya sih ya dari orang terdahulu, kakek nenek buyut lah ya. ya pokoknya validasi lah, nah, valid lah istilahnya kayak gitu lah ya. Tapi kita nggak mau terlalu lebih mendetail, tapi kita kasih gambaran-gambaran aja nih. Jadi khususnya untuk warga Grogot sendiri ya yang tinggal di Pasir nih, mungkin di beberapa tempat familiar, tapi yang sekarang sih jadi lumayan ramai tempatnya ya. sudah kesan dari horornya itu udah nggak ada lagi karena memang udah larut dimakan usia kan. Segala suasananya ya. udah beda jauh. Auranya itu kan dulu kalau sepi mungkin mengerikan sekali ya. Ya kalau di zaman sewaktu penjajahan sih ngeri ya. Jadi untuk lokasi pertama nih ya, ini karena temanya tempat-tempat pembantaian ya. Ya, tempat-tempat di Grogot yang dulunya pernah dijadikan tempat pembantaian. Zaman apa ini, penjajah? Pasti zaman penjajahan. Penjajahan. Ya kita tahu kan kalau di Grogot ini ya kita dulu di tahun berapa tuh saya masih SD juga itu banyak kok ditemuin kayak situs-situs peninggalan, situs-situs sih, kayak kuburan-kuburan Belanda. Tuh banyak tuh di SD tuh banyak tuh. Ya pokoknya yang berbau-bau arsitektur Belanda apa segala itu kan masih ada ya. Ada. Nisannya bagaimana itu? Dia kotak-kotak biasa. Terus kayak batu cor yang gede-gede tuh. Batu cor sama semen. Terus ada tulisan apa gitu di atas, cuma nggak terlalu rapi sih. Semacam penanda aja kayak kuburan. Cuma kalau salib-salib nggak ada sih. Oh, nggak ada ya. Cuman ya paling sekotak gini, terus dari cor-coran yang memang padat sih. Bukan orang lokal dulu tuh ya? Bukan. Itu orang Belanda itu. Orang Belanda ya? Asli orang Belanda. Bukan lokal. Ya, jadi untuk lokasi pertama ya, yang memang saya dapatin informasinya itu di Grogot ini waktu zaman penjajahan itu ya. Ya karena memang Belanda masuk toh. Ya mungkin beberapa juga banyak yang kooperatif dengan Belanda, tapi di beberapa juga banyak yang kurang suka dengan mungkin kayak unsur-unsur penindasan dari luar gitu toh. Terus kayak ya kita tahu lah ada yang namanya antek asing gitu kan dulu. Dan memang pada zaman itu memang zaman peperangan masih kayak gitu kan. Jadi untuk lokasi pertama itu ada di Jembatan Kuning ya, Jembatan Seratai. Jembatan Seratai itu Jembatan Kuning gak ya? Kayaknya. Dulu mah kuning semua. Iya dulu katanya sih Jembatan Kuning, yang jelas Jembatan Seratai. Jadi Jembatan Seratai ini lokasinya pas di Kilo 1 ya. Itu di rumah Bupati. Pendopo. Iya. Oh, pendopo. Iya, itu pendopo tuh ada jembatan kecil. Oh iya. Situ. Jadi menurut sumber nih di situ dulu sering ngebawa para pengkhianat. Pengkhianat gimana maksudnya nih? Ini pengkhianat sebenarnya sih. Yang kategori pengkhianat ini kita warga lokal yang dicap sebagai pengkhianat apa warga Belanda ya? Warga lokal yang memang punya kedekatan khusus sama jadi mata-mata yang biasanya tukang ngadu. Tukang ngadu ke Belanda. Sekutunya Belanda lah ya. Iya, sekutunya Belanda. Nah, itu biasanya dibawa situ. Tapi kadang biasanya orang Belandanya juga ikut, kapten-kaptennya yang diculik karena memang
gaya tarung kita dulu di sini gerilya tuh. Kita nggak, kalau warga sini face to face sama Belanda kalah. Iya, mereka pakai senjata dari jauh. Senjata, kita memandau, Iya. parang, apa segala. Kita kalau nggak main culik, kalau nggak gerilya kalah. Jadi kalau dulu tuh memang main taktiknya kayak gitu. Zaman dulu tuh di Gregot ini cuma Belanda apa ada Jepang juga atau apa gitu? Jepang sih masuk ya, tapi belum tidak ada sepopuler informasi Belanda, khusus ya. Iya. Tapi kalau soal kekejamannya juga dari infonya sih untuk Jepang sendiri ya biadab juga sih. Jadi cara mereka buat nyiksa pribumi kayak kita ini kan biasanya dia cabut kuku dulu, baru dia kasih garam, baru dia perasin jeruk. Jeruk ya? Iya, dia cabutin kuku. Sempat masuk Jepang ke Gregot ini ya? Sempat, tapi itu Tidak sepopuler tipis. Belanda ya? Informasinya masih tipis. Oh, Jadi tapi kalau Belanda lumayan dapat. populer lah. Iya, lumayan bisa lah buat diceritain. Iya. Ya jadi tadi tuh posisinya biasanya di sungai. Jembatan Seratai tadi ya? Iya. Jembatan kuning. Iya, di jembatan situ tadi. Jadi Pendopo. jembatan situ ada spot khusus yang memang langsung direct ke aliran sungainya. Itu kan sungai kecil doang kan? Itu anak Iya. sungai itu? Iya, itu anak sungai. Heeh. Jadi digambarkan dulu sewaktu mengebawa penjajah biasanya kan kalau nyembelihnya itu mereka itu sembelih ya disikat Langsung digorok ya? digorok. Jadi nggorok itu biasanya jam 3 subuh, jam 4 subuh gitu kan, pokoknya malam lah ya. Yang digorok ini Belanda ya? Antara Belanda sama pengkhianatnya disikat juga di situ. Jadi setelah itu digorok, biasanya itu dari alirannya itu kalau udah sungai itu sampai merah biasanya. Kental gitu darah. Warnanya itu udah biasanya kalau sudah pagi itu kelihatan ada merah-merah. Ada tuh lagi orang digorok di situ. Oh, gitu. Itu posisi satu tuh. Jadi nggak heran kalau memang di jembatan Seratai ya kadang rada-rada horor juga sih. Iya sih benar. Apalagi bisa ngelihat lah ya. Iya. Mungkin ada aja sosok nampak apa di situ. Iya, ya. karena memang dari kita ini cara bergerilya itu nggak mungkin terang-terangan mau gorok Iya. terus di pinggir jalan nggak Iya. mungkin. Culik tengah malam. Tambah ngamuk Belanda nanti. Bisa dijerem semua. Hei, kalau sudah berendel lah selesai lah. Jadi untuk lokasi keduanya biasanya nih mereka mainnya di tahu jembatan baru ke arah Sungai Tuak. Iya. Di sebelah kanan itu ada kayak bangunan seng tinggi. Di sebelah kanan yang memang di belakang itu kuburan kalau nggak salah. Sungai itu. Iya, yang di depannya ada warung kai itu. Pokoknya ini jembatan nih kan. Kan ada jalan Ada seng. kecil toh. Oh iya, ada seng. Oh Iya. iya. Itu gue salah walet. Kalau dulu mah nggak ada orang kepikiran walet. Jadi yang seng tinggi itu dulu buat ngebakar karet. Seng itu ya. Iya, di seng-seng situ. Jadi biasanya kalau memang di tempat satunya itu udah kayak mulai ketahuan jadi tempat penyembelihan. Yang satu tadi ini yang tadi Seratai Ya, tadi. misalkan di jembatan Seratai udah kurang bagus lagi karena takutnya kan pengkhianat kan ada terus pindah lah ya. Ya, jadi pindah lagi tuh mereka. Nyembelih lagi ke daerah pembakaran karet situ, terus mayatnya langsung dibakar sama karet. Oh. Jadi tidak tercium kan, jadi sama-sama abu dah itu kalau sudah sama-sama karet. Nah gitu. Bukan lagi kayu kayak di India ya, kremasi. Iya. Jadi Karet langsung. Karet langsung. ya sama karet lebih irit sih sebenarnya. Ya, jadi itu jadi sekalian lah gitu kan. Jadi tetap Belanda dibuangin di situ tuh yang habis diculik, habis diapain itu. Itu salah satunya ya. Terus ada lagi salah satu spot rahasia yang biasa jadi tempat penyembelihan itu ini macam kayak terowongan air gitu Ini kan. tempat ketiga ya? Yang tempat ketiga. Tempat ketiga. Terowongan air yang ada kalau nggak salah sih ini ya memang sih berumurnya banyak sih yang beredar bahkan sampai sekarang ya. Tapi nggak tahu nih masih ada apa enggak gitu loh. Kayak talam air kalau nggak salah ya atau gimana ya. Tapi jelas posisinya di bawah tembusannya itu tugu bakso tugu apa sih yang biasa tengah dekat plaza tuh?
Oh, yang bola dunia dulu tuh kan? Iya, ya. Ah. Pokoknya kalau nggak salah jalurnya ada di situ, terus ke masjid antara di situ sama Masjid Agung lah. Simpang 5 itu pokoknya. Iya, pokoknya ada kayak jalur air yang memang cukup kayak istilah ruang bawah tanah atau gimana, bawah saluran air lah kayak gitu. Heeh. Di situ juga. Di bantai tempat pembantaian juga ya? Iya, Oh. tempat penyembelihan. Jadi kalau memang tandanya itu kalau memang sudah ada yang disembelih itu biasanya air dari kucuran yang mau ke kandilo itu Merah juga tuh. udah pasti merah. Udah ya tahu aja kan kalau darah segar itu ngocornya udah macam-macam tuh. Itu tadi posisi keberapa itu? Ketiga. Ya. Lokasi ketiga. Terus kalau untuk lokasi keempat ini yang memang sedikit rada lebih ekstrim, tapi sedikit lebih pelosok Grogot. Ya masih Grogot juga sih. Itu biasanya ada di daerah ini tepian Batam, Tepian Batam. terminal lama. Ya. Masuk Ada dalam. jembatan itu ya di situ ya? Iya. Yang masuk ke dalam. Iya. Iya, yang masuk ke dalam. Di tepian Batam terminal lama kan ada jembatan. Jembatan Iya. ya. Ada sungai itu di situ. Ada ya. Di situ tuh paling ya menurut sumber ya di situ paling praktis. Kalau buat Ngorok. nyikat Belanda itu dulu. Ya kenapa di situ paling praktis ya kadang jejak itu sudah nggak kelihatan di situ. Jadi setelah di set Langsung buang. setelah dibuang ada yang bantuin. Apa maksudnya bantuin? Ya bantuin ngilangin mayatnya. Jadi nggak mesti ada darah yang kelihatan apa segala tuh enggak. Jadi setelah di situ mulai set Heeh. dibuang, di situ memang dikonfirmasi buayanya paling ganas. Buaya banyak di situ. Langsung ngenyangin buaya di situ aja. Langsung disambut sama buaya, ya kan? Yang katanya sih sekarang ya lumayan juga sih masih ada. Masih ada. Iya, ada juga teman yang di situ katanya ya buayanya itu sampai sekarang masih sering ke pinggir-pinggiran situ, apalagi dulu tuh ya kan. Iya. Jadi setelah di set pasti langsung dibuang ke situ. Ya memang ya penjajahan di Grogot ini sebenarnya juga lumayan sih. Tapi ya kita nggak tahu kan. Yang kita tahu ya dulu pernah ada Belanda lah di sini ya kan. Ya kita tahu rumahnya juga Belanda juga cukup makmur juga dulu di sini kan. Iya. Ya sampai akhirnya nggak tahu udah kemana Belandanya tuh. Bangunan peninggalan Belanda ada nggak di Grogotnya ya? Oh banyak. Nanti kita bahas, oke? Tapi kalau mau bahas ini bisa juga. Oh, sih. langsung aja. Iya. Karena kan nggak terlalu anu juga sih. Nggak terlalu panjang juga sih. Iya, karena ada kaitannya masih. Hmm. Jadi kalau untuk monumen Belanda sendiri di sini ya dulu pernah ada rumah mungkin yang masih bisa kita lihat nih ya. Perumahan Lapang Prajurit. Iya. Benar. Lapangan Prajurit itu semuanya arsitektur Belanda. Tapi sekarang udah dirombak semua itu kayaknya. Enggak. Bentuk asli Mas itu. Bentuk asli Mas. Jadi kalau mau lihat perumahan tentara itu arsitekturnya masih Ada di arsitektur. samping SD itu. Oh, arsitekturnya. Iya. Bangunan-bangunan. Itu termasuk salah satu Iya. Bangunan. salah satu peradaban Belanda yang modelnya kayak gitu semua dulu. Oh, yang pas di samping lapangan prajurit itu iya, tapi yang Iya. sananya lagi yang samping SD itu kayaknya udah mulai. Itu udah mulai modern. Iya. Kalau itu modern. udah dulunya di situ juga arsitekturnya Belanda juga. Belanda ya. juga. tapi sekarang ya udah dirombak Dirombak, habis. nah itu dia. Jadi pasar buah aja di situ. Iya. Yang Ya, masih itu tadi. tersisakan dari Kalau depan aja balik nih. Balikpapan tuh masih kental banget itu. Iya kalau di Di Balikpapan. Gunung Dup apa itu masih. Iya, makanya kalau misalkan berkunjung ke Balikpapan tuh lihat ada pemukiman Belanda dulu gimana 11-12 tuh sama arsitektur rumah yang ada di di dalam prajurit, Iya, iya. karena memang ya Belanda juga ke situ juga, ya dari situ kayak kesini gitu loh. Ya itu tadi, tapi ya pertanyaan kita sih kemanaan Belandanya kan? Iya. Ya, jadi goib lah. Ya kayak gitulah. Dan itu tadi beberapa informasi terkait tentang lokasi-lokasi. Iya. Ya jadi kalau bagi penonton yang tahu informasi ini dari kita, Informasi lain lah ya. ya mungkin bisa sharing lagi lah ke kita kan. Atau komen di bawah. Atau menjadi narasumber ya kan bisa. Iya. Ya sumber bisa gitu kan. Terus untuk berbagi pengalamannya yang Juga kami terima lah ya. iya. Tapi usahakan di sini ya. Iya, misalkan di sini. Di sini ya. Langsung menjadi Iya. narasumber. Karena kita di balik diskusi-diskusi begini, di balik cerita begini, terlepas itu dari benar atau tidaknya, terus ada persepsi lain atau gimana, yang jelas kita
di sini mencoba ya itu tadi mensinkronisasi informasi gitu kan. Jika ada salah-salah ya mohon bisa Iya. dikoreksi kali ya kan. Kan kita konten. Apalagi itu masih bulan puasa ya. Iya, terus kalau memang ada informasi-informasi penting dari Yang menarik bisa. Iya, dari cerita dulu karena apa? Ini kita sekaligus belajar sejarah juga sih. Iya. Sedikit sejarah gaib soalnya. Ya, ya. Ya, dan itu tadi adalah Dari kita bertiga. Iya, dari kita bertiga ya. Terima kasih sudah ngikutin. Ya, yang sudah nonton sampai habis, semoga Terima kasih. informasinya bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe siapapun yang nonton video ini ya, pokoknya di channel manapun ya. Heeh. Ya itu aja, akhir kata kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.